Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 458, saya menolak. Bayangan binatang-binatang mitologi kuno itu meraung ke angkasa, menyelimuti seluruh ruangan dengan tekanan yang mengerikan. Chuck, Ellington, Goodman, dan para penjaga di dekatnya merasakan ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya dari jiwa mereka. Binatang, tongkat dewa binatang. Suara Chuck bergetar, kedua kakinya tak berdaya, ia jatuh berlutut. Suara gemuruh menggelegar dalam pikiran Ellington, ia jatuh berlutut dan menggigil dari kepala sampai kaki. Tongkat dewa binatang. Sakramen tertinggi dan legendaris dari suku Bismen mereka. Ketika ia menaklukkan Goodman, Huang Xiaolong mengetahui dari mulut Goodman bahwa tongkat dewa binatang mengandung tekanan kursif yang memengaruhi jiwa mereka. Hal itu memicu rasa ingin tahunya untuk mempelajari tongkat dewa binatang. Kemudian, dia menemukan bahwa di dalam ukiran kepala binatang mistis pada tongkat dewa binatang, sebenarnya ada jiwa binatang purba yang tersegel. Selama dia menembus segel di sekitar ukiran kepala binatang mistis, jiwa binatang purba itu akan terbang keluar. Pada saat itu, garis keturunan yang terkandung di dalam tongkat dewa binatang akan terstimulasi sepenuhnya. Ketika jiwa binatang purba dan garis keturunan di dalam tongkat dewa binatang dirangsang, kekuatan represifnya terhadap manusia binatang menjadi mutlak. Huang Xiaolong menatap orang-orang yang berlutut di hadapannya, Chuck, Ellington, dan Goodman dengan tatapan kosong. Kemudian, ia perlahan berjalan ke arah ketiga orang itu, berhenti tepat di depan Ellington. Tanpa sepatah kata pun, Huang Xiaolong mengangkat tongkat dewa binatang di tangannya dan menusukkannya ke dada Ellington. Sama seperti tabrakan dengan gunung dengan kecepatan tinggi, tubuh Ellington bangkit kembali sambil menjerit kesakitan. Meski begitu, Ellington buru-buru memposisikan dirinya dalam posisi berlutut, tidak repot-repot menyeka darah yang mengalir dari mulutnya, bersujud kepada Huang Xiaolong, "Ampun, Tuan Dewa Binatang." Ketakutan merasuki suaranya saat dia menangis memohon belas kasihan. Sebagai orang terkuat kedua di antara para Bismen yang hadir, hati Chuck bergetar, namun dia tidak berani bergerak atau berbicara. "Apa yang baru saja kau katakan? Pemberontakan dan perebutan kekuasaan?" Huang Xiaolong bertanya dengan dingin. "Aku tidak tahu kalau itu adalah Lige Lord Bisgat." Ellington meratap, "Aku pantas mati, aku pantas mati." Dia terus-menerus membenturkan kepalanya ke lantai yang keras, "Tolong, aku mohon Lige Lord Bisgat untuk menunjukkan belas kasihan padaku sekali saja." Huang Xiaolong mendengus sebagai jawaban dan menoleh ke Chuck. Jantung Chuck menegang karena gugup. Selangkah demi selangkah, Huang Xiaolong bergerak mendekati Chuck, berhenti di depannya. Tongkat dewa binatang di tangan Huang Xiaolong bersinar lembut, mata ukiran kepala binatang mistis itu bersinar merah tua. Butiran keringat menetes di dahi Chuck. "Bangunlah." Huang Xiaolong akhirnya berkata. Suasana tegang di aula depan segera mereda. Baik Chuck maupun Ellington merasa seperti baru saja selamat dari cobaan terberat dalam hidup mereka. Baru setelah mengucapkan terima kasih, mereka berani berdiri. Ketiganya berbaris rapi di satu sisi. Menatap kelompok pengawal suku harimau, kilatan warna ungu bersinar di pupil Huang Xiaolong, banyak cahaya ungu bersinar dari karakter, jiwa, memasuki kesadaran para pengawal itu melalui bagian tengah alis mereka. "Aku baru saja menghapus ingatan mereka tentang kejadian hari ini, perintahkan mereka untuk mundur." Huang Xiaolong berkata kepada Chuck. Untuk saat ini, dia tidak ingin terlalu banyak orang mengetahui identitasnya, itulah sebabnya Huang Xiaolong menghapus ingatan para penjaga suku harimau. Chuck, Ellington, dan Goodman terkejut. Memori yang terhapus. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh sedikit master alam dewa. "Baik, Tuan Muda Dewa Binatang." Chuck pulih paling cepat di antara ketiganya, menanggapi perintah Huang Xiaolong dengan hormat. Ia menyuruh para penjaga pergi, dengan tegas menekankan bahwa tanpa perintahnya yang tegas, tidak seorang pun diizinkan mendekati aula depan. Setelah semua pengawal meninggalkan aula depan, 3 manusia binatang yang tersisa berdiri diam, tidak seorang pun berani mengeluarkan suara. Huang Xiaolong menunjuk ke kursi tahta di tengah, "Bisakah aku duduk sekarang?" Chuck dan Ellington hampir melompat kaget mendengar pertanyaan itu. "Tuan Dewa Binatang, silakan duduk, silakan duduk, silakan duduk." Chuck dan Ellington mulai berbicara berulang-ulang. Akhirnya, Huang Xiaolong duduk. "Chuck, sampaikan perintah, semua ahli alam suci suku harimau harus berkumpul di kota harimau suci." Huang Xiaolong memberi perintah, begitu dia mengendalikan para ahli alam suci suku harimau itu, suku harimau akan berada di bawah kendalinya. "Sesuai perintahmu, Tuan Muda." Chuck menurut sambil membungkuk sedikit memberi hormat. Chuck segera melaksanakan tugasnya, mengirimkan perintah kepada semua ahli Saint Realm suku harimau untuk berkumpul di Secret Tiger Manor sesegera mungkin. Selain itu, orang terakhir yang tiba akan dikenakan hukuman hukum suku. Hanya dengan satu perintah dari Chuck, semua ahli alam suci dari suku harimau bergegas dan melaju menuju istana harimau suci.
Salah satu ahli alam suci suku harimau baru saja memamerkan kehebatan cambuk harimaunya saat ia menerima perintah, dan cambuk harimau miliknya langsung menyusut dan kempes. 3 hari kemudian, semua ahli alam suci suku harimau telah bergegas datang. Yang terakhir tiba adalah imam besar suku harimau, Leibert. Ketika para ahli alam suci suku harimau berkumpul, Chuck memanggil semua orang ke aula depan. Lantai yang retak 3 hari sebelumnya di bawah tongkat Dewa Binatang milik Huang Xiaolong telah diperbaiki, tidak ada petunjuk yang terlihat mengenai kerusakan yang dideritanya beberapa hari sebelumnya. Yang membingungkan para ahli alam suci itu adalah bahwa hari ini, patriark suku harimau mereka tidak duduk di singgasana seperti yang selalu dilakukannya, tetapi di kursi tambahan di bawah singgasana. Dalam diam, semua orang saling bertukar pandangan ragu. Apa yang terjadi di sini? Juga, mengapa patriark mereka menyuruh mereka berkumpul dengan terburu-buru? Keheningan canggung memenuhi udara, meskipun banyak yang ragu dan terkejut, tidak ada seorang pun yang bertanya. Patriark, ada yang harus saya laporkan. Sesaat kemudian, mengambil tempat duduk pertama di sebelah kiri, Imam Besar Leibert berdiri dan berkata, memecah keheningan. Beberapa hari yang lalu, seorang manusia masuk tanpa izin ke kediaman muridku Bobby, bahkan mematahkan kedua lengan muridku. Siapa yang tahu bahwa setelah kejadian itu, Gutman benar-benar berpihak pada manusia itu dan membunuh muridku. Gutman lebih menyukai orang luar, dan bekerja sama dengan mereka untuk membunuh muridku. Aku mohon patriark untuk memberikan hukuman kepada Gutman sesuai dengan hukum suku. Mata Leibert menatap Gutman, dipenuhi dengan kebencian yang mendalam saat dia mengatakan ini. Bobby adalah muridnya yang paling bangga dan memiliki harapan untuk maju ke alam Saint. Berita ini menggemparkan para ahli alam suci saat ini, mereka yang berselisih dengan Gutman memperlihatkan ekspresi gembira di wajah mereka. Ketika semua orang mengira Gutman pasti akan menerima hukuman, Chuck melambaikan tangannya, saya tahu masalah ini, kita akan membahasnya di masa mendatang. Leibert, saya telah menyatakan dalam perintah saya, mengumpulkan kalian semua di sini, siapapun yang datang terakhir akan menerima hukuman. Peristiwa ini bagaikan sambaran petir yang tiba-tiba berdiskusi di masa mendatang. Namun, semua orang dapat mengetahui dari nada bicara patriark bahwa Gutman tidak akan dihukum. Gutman diampuni, tetapi Leibert harus dihukum. Hanya karena dia orang terakhir yang datang. Patriark, kau. Leibert menatap Chuck dengan tak percaya, bahkan bertanya-tanya apakah dia salah dengar tadi. Chuck melanjutkan, mengingat banyaknya jasa yang telah kau sumbangkan kepada suku harimau, setelah pertemuan ini, kau akan dipenjara di penjara racun selama 1 tahun. Ruang bawah tanah beracun. Semua orang menarik napas dingin. Penjara racun adalah penjara paling mengerikan bagi suku harimau. Di dalamnya hidup berbagai jenis cacing dan serangga beracun. Setelah digigit serangga beracun itu, seseorang tidak akan mati, tetapi rasa sakitnya sangat menyiksa. Leibert terkejut dan marah, patriark, saya keberatan. Objek. Suara dingin terdengar dari luar, lalu semua orang melihat seorang manusia muda berjalan memasuki aula. Kelompok ahli alam suci suku harimau tercengang. Kurang ajar. Siapa yang mengizinkanmu masuk ke dalam istana harimau suci? Melihat seorang manusia memasuki aula, seorang ahli alam suci suku harimau berteriak, tetapi tepat ketika dia hendak menyerang, sudut matanya melihat patriark, Ellington, dan Gutman berdiri dengan hormat dan bergegas ke hadapan manusia muda ini. Tuan muda. Tuanku yang terhormat. Semua orang tercengang.